Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Saya harap semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini ya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Nah, di materi minggu lalu ya, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur dari buku fiksi. Nah, selanjutnya ya, pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur dari buku non-fiksi. Ya, sudah saya jelaskan ya. Pengertian buku non-fiksi itu adalah buku yang memaparkan ilmu pengetahuan, buku yang sudah teruji kebenarannya, atau buku yang berisikan fakta-fakta. Ya, contohnya itu misalnya buku pelajaran kalian ya, yang kalian pakai. Kemudian ada skripsi ya, ada ensiklopedia dan lain sebagainya. Nah, unsur buku non-fiksi yang pertama yaitu ada sampul atau cover buku. Nah, ini sama seperti buku fiksi ya. Buku non-fiksi unsur yang pertama yaitu ada sampul ya. Sampul atau cover buku. Nah, di dalam sampul atau cover buku ini informasi yang bisa kita dapatkan yaitu judul buku ya, seperti judul buku, kemudian nama penulis ya, penerbit bukunya, kemudian tahun terbitnya, dan juga ada edisi yang hadir ya. Yang hadir di bagian buku itu. Ya, misalnya buku itu terdapat 4 edisi. Nah, di bagian sampulnya itu ya dituliskan misalnya edisi pertama, ya, edisi kedua, dan seterusnya. Kemudian ada pokok bab. Nah, di bagian pokok bab ini ya terdapat kata pengantar. Kata pengantar, kemudian ada latar belakang ya, tujuan penulisan, dan juga manfaat dari tulisan yang ditulis oleh penulis. Nah, selanjutnya ini ada judul bab dan subbab. Nah, ini juga sama seperti buku fiksi ya. Di buku non-fiksi juga ada judul bab dan subbab. Nah, subbab itu adalah bagian dari bab atau anak bab. Ya, nah biasanya unsur subbab ini ya terletak di bagian bawah judul bab dan diberi tanda dengan angka Romawi ataupun angka biasa. Nah, contohnya ini seperti, kalau misalnya kalian lihat, nah ini kan bagian dari daftar isi ya. Nah, kata pengantar, nah ini ditulis dengan angka Romawi. Ya, biasanya kata pengantar atau latar belakang ya, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Nah, itu biasanya dituliskan dengan angka Romawi. Nah, jadi kalau misalnya judul bab ya, judul bab atau subbab, nah itu biasa ditulis dengan angka biasa, angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini yang tulisan bercetak tebal, nah ini termasuk dari judul bab. Kemudian yang bagian A ya, A, B, C. Nah, ini merupakan judul subbab. Nah, judul subbab juga dituliskan dengan angka biasa. Nah, selanjutnya ada isi buku. Nah, yang membedakan buku fiksi dan buku non-fiksi itu adalah dari isi bukunya. Nah, isi buku non-fiksi ini memaparkan inti dari judul buku. Ya, misalnya buku bahasa Indonesia. Nah, jadi dia membahas tentang bahasa Indonesia aja. Dia nggak campur-campur dengan buku misalnya geografi, sejarah, seperti itu. Nah,
Isi bukunya juga ditulis dengan sistematika yang sesuai standar. Nah, ini sama seperti kalau kita membahas buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, yang kita bahas pertama yaitu pengertiannya dulu, ya, pengertian buku fiksi dan buku non-fiksi. Setelah itu kita bahas unsurnya. Unsur, kemudian ada ciri-cirinya. Seperti itu. Secara berurut, ya. Nah, jadi nggak mungkin kita membahas unsur buku fiksi dan buku non-fiksi, setelah itu yang belakangan kita membahas pengertiannya. Nah, itu salah, ya. Urutan yang benar yaitu pengertiannya dahulu, ya, pengertian, unsur, ya, kemudian ciri-cirinya. Nah, setelah itu kita membahas tentang menelaah, seperti itu. Nah, itu sesuai dengan urutannya. Nah, kemudian ini cara penyajian. Nah, ini sama seperti misalnya penulis mengambil pengertian buku non-fiksi misalnya. Nah, dia mengambil pengertian itu dari buku lain, ya. Dia mengambil pengertian buku non-fiksi dari buku lain dan dituliskan ke dalam buku yang dia tulis, seperti itu. Nah, jadi dia harus menuliskan sumber atau referensi yang diambil di daftar pustaka. Ya, jadi dia harus menuliskan buku yang dia pakai, ya. Kemudian tahun terbitnya, kemudian judul bukunya apa. Nah, jadi dia menuliskannya di daftar pustaka. Selanjutnya ada bahasa penulisan. Nah, biasanya informasi mengenai bahasa atau istilah penting yang dicantumkan dan dimasukkan dalam buku akan dimuat di dalam glosarium. Nah, jadi kalau misalnya kalian baca buku non-fiksi, ya, di dalam tulisan itu terdapat bahasa atau istilah yang kalian tidak pahami, ya, seperti itu. Nah, misalnya contohnya rangkuman. Nah, rangkuman ini kalian tidak tahu apa artinya, seperti itu. Nah, jadi penulis akan memasukkan kata rangkuman itu ke dalam glosarium, ya. Nah, biasa rangkuman itu juga akan diberi pengertiannya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sistematika penulisan, ya. Sistematika merupakan unsur penting di dalam penyusunan tulisan non-fiksi. Tujuannya adalah untuk merapikan tulisannya sendiri, sehingga disampaikan secara urut, runtut, dan membuatnya mudah untuk dipahami pembaca. Nah, ini sama seperti yang sudah saya jelaskan, ya, sebelumnya. Nah, misalnya kita membahas tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, urutannya yaitu pertama pengertiannya dulu. Pengertian, kemudian unsurnya, ya, kemudian ciri-cirinya. Lalu selanjutnya menelaah atau mengomentari buku non-fiksi dan buku fiksi, seperti itu. Nah, itu sudah disampaikan secara urut, runtut, ya. Dan bisa membuat kita mudah untuk memahaminya, ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri buku non-fiksi. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu isi buku merupakan ide baru atau penyempurnaan ide yang pernah ada. Ya, misalnya buku pelajaran misalnya. Nah, buku pelajaran ini sudah terbit sebelumnya. Cuman karena ada pengertian baru atau ada ide baru dari si penulis, maka dia menulis ulangnya. Dan kemudian di bagian sampulnya terdapat di situ dituliskan edisi terbaru, seperti itu. Kemudian selanjutnya isi buku berdasarkan fakta tentang sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan. Nah, buku non-fiksi itu buku yang berisi fakta-fakta, ya. Buku yang sudah teruji kebenarannya. Kemudian menggunakan bahasa formal atau bahasa baku. Ya, selanjutnya menggunakan kata yang bersifat denotatif.
Nah, selanjutnya berbentuk tulisan ilmiah. Oke, sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak semuanya. Ya, jangan lupa kalian catat materi kita pada pagi hari ini tentang unsur-unsur buku non-fiksi. Nah, untuk kalian yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.